racun itu bernama motivator. Hati-hati teman-teman dengan motivator yang nggak ngerti ilmu psikologi dan nggak ngerti ilmu spiritualitas. Kita tentu sering mendengar statement dari para motivator, harus bahagia, kita harus mencapai kesuksesan. Kalau orang lain bisa, kamu juga bisa. Ini menyesatkan loh ya. Apa iya Anda harus bisa ketika itu bukan jalan Anda? Apa iya hidup harus selalu bahagia, nggak pernah sedih gitu? Ketika tidak ada penerimaan bahwa sedih itu wajar, manusiawi, kita dituntut harus selalu bahagia. Ini toxic positivity. Kelihatannya positif tapi toxic, tidak realistis, tidak manusiawi. Orang lain bisa, Anda juga harus bisa. Kita tidak dituntut untuk bisa segala hal. Setiap orang jalan kesuksesannya beda-beda. Orang lain bisa jadi pengusaha konveksi, Anda belum tentu di sana jalannya. Orang lain cocok jadi dokter, Anda belum tentu harus jadi dokter. Mungkin Anda darah seni, darah psikologi, orang keuangan, orang akuntansi, orang hukum. Saya punya seorang klien, dia dipaksa orang tuanya untuk jadi pengacara. Dia sudah lulus sarjana hukum, tapi dia tidak bahagia. Dia bilang, saya lulusin sarjana hukum hanya demi menyenangkan orang tua. Dan sekarang dia sedang meniti karir sebagai pengacara, ngikutin rekomendasi orang tuanya. Tapi dia mengaku sangat tidak bahagia. Dia mengaku tertekan, dia mengaku hidupnya hitam putih. Kayak gak hidup, setiap hari menjalani kehidupan kayak gak bawa nyawa. Sukses usia muda, kita harus sukses usia muda. Orang lain aja bisa sukses di usia muda, masa kita tidak? Para motivator ini mungkin lupa kali ya. Banyak orang sukses itu mencapai gongnya umur 50, 60, 70. Kalau Anda mendengar terus motivator yang tipe seperti ini, sukses usia muda, akhirnya orang tertentu bisa merasa depresi. Dia merasa gagal jadi orang. Dia merasa kalah hebat. Akan terjadi reverse condition. Kebalikannya, orang bukannya malah termotivasi, malah merasa gagal jadi orang. Karena sudah ada perbandingan orang lain sukses di usia muda, dia belum bisa. Itu menjadi tekanan batin bagi dia. Pilih-pilih motivator yang Anda jadikan acuan. Kalau sekiranya tidak realistis, jangan diikuti. Karena akan jadi beban Anda. Karena akan jadi beban mental bagi Anda. Setiap orang ada zona waktunya masing-masing. Zona pernikahan, zona kesuksesan. Apalagi soal pernikahan. Kayak udah tersetting bahwa menikah tuh usia berapa. Hei, kalian yang suka nanya orang lain kapan nikah. Kalian itu hanya nanyain, kepoin, tapi gak pernah membantu. Kapan nikah? Bantu cariin kek, bantu kenalin kek. Di mindset Anda yang penting orang tuh nikah. Kayaknya udah keren gitu. Kalau ada orang buru-buru nikah gara-gara Anda, lalu dia salah pilih, lalu keluarganya bermasalah, lalu rumah tangganya bermasalah, emang Anda mau bantu? Kan enggak. Wahai Anda yang dengar sharing ini, jangan Anda menikah hanya gara-gara supaya enggak ditanya lagi kapan nikah oleh orang-orang sekitar. Menikah tidak semurahan itu. Ingat baik-baik. Kalau Anda salah pilih, terus nanti ada masalah dalam pernikahan, orang-orang yang dulu sering nuntut, sering nanya, kapan nikah, kapan nyusul, percayalah, mereka tidak akan turut membantu masalah pernikahanmu. Mereka tidak akan turut memberi pertolongan. Malah, sifat mereka masih sama. Mereka masih terus kepo, masih terus bertanya. Karena mereka memang tidak akan pernah berhenti. Memang orang kepo, orang yang gatel, suka ngurusin orang lain. Mereka gak akan pernah berhenti. Mereka awalnya bertanya, kapan nikah, kapan nyusul. Anda menikah nih gara-gara pertanyaan mereka. Setelah Anda menikah, mereka akan tanya, kapan punya anak? Setelah Anda punya anak nanti, mereka akan bertanya lagi, kok gak nambah? Kalau udah pada titik itu, kita merasa kesel gitu ya. Kita mau tanya balik malah, kapan kamu menghadap Tuhan? Harusnya dari dulu. Orang-orang yang kepo, suka urusin urusan orang lain, kapan nikah? Mendingan Anda tanya balik dari sekarang. Mendingan Anda tanya, kapan Anda menghadap Tuhan? Anda kan kayaknya ingin tahu banget. Ingin tahu. Ya menghadap kepada yang maha tahu. Tanya langsung. Tapi menghadap langsung loh ya. Biar valid terima jawabannya. Langsung menghadap ke yang maha tahu. Langsung menghadap. Jangan jadikan patokan-patokan fana bahwa harus sukses usia berapa, harus menikah usia berapa. Anda nanti akan capek. Mereka itu hanya jadi pengamat.
Mereka tidak benar-benar peduli ingin bantu Anda, tidak. Mereka hanya jadi hakim, komentator. Lakukan yang terbaik versi Anda. Kembangkan diri Anda yang terbaik versi Anda. Pulihkan, perbaiki apa yang perlu diperbaiki dari diri Anda. Self-love, sayangi diri Anda. Sembuhkan diri Anda, kembangkan diri Anda, tingkatkan diri Anda, versi Anda sendiri. Berdoa dan berjuang, versi Anda sendiri. Baik demikian ya, sampai jumpa. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.